Baik, selamat pagi. Ini saya pagi-pagi jam 5.31 mencoba untuk mulai ini ya. Bagaimana cara menggunakan prompt yang sudah dibuat ya. Jadi ini yang pertama, kita siapkan ChatGPT kita dulu ya, yang kosong ya di sini ya. ChatGPT kita untuk penggunaan dari ChatGPT template ya yang sudah ada begitu ya. Jadi mudah sekali. Sekali lagi ini kalau misalnya kita ngikutin aturan SOP bahwa kita akan mulai itu jam 5.30 pagi ya di setiap paginya ya. Jadi tinggal dibuka saja link ChatGPT yang sudah didapatkan oleh teman-teman begitu. Terus kemudian copy satu persatu ya. Total kan ada 11 form tuh. Yang pertama ini prompt pertama kita copy di sini dulu. Ini mau diganti boleh, tidak juga boleh gitu untuk ditakuti sesuai personality ya nanti ya. Itu yang prompt yang pertama. Terus kemudian biasanya dikasih apa ya pilihan gitu ya. Mau direspon seperti apa begitu. Kemudian kita masuk ke prompt kedua. Kita pastekan di sini. Ini sekarang tanggal 14 Juni ya, harinya Sabtu. Pukul 5.32 pagi. Oke, kita coba. Nah ini dia minta screenshotan ya, yang sudah minta 2 screenshotan baik dari BTC ataupun BTC dominan dengan indikator yang sudah kita setting juga begitu. Jadi dari EMA, MA, CCI dan kemudian ada RSI dan volume seperti itu. Kemudian ada prompt ketiga, langsung aja lanjut kita copy di sini. Kita sampaikan terkait naratifnya itu apa. Oke, naratif sudah diterima oleh ChatGPT dari kuartal 1 hingga kuartal 4. Instruksi juga sudah diterima. Oke, lanjut. Nah, ini kita mulai masuk ke BTC dominan ya. Kita copy dulu. Nah, di sini sebenarnya untuk chartnya itu ini chart time frame 1 hari ya. Tapi kalau misalkan mau pakai 1 hari silahkan, mau pakai yang 4 jam atau 1 jam guna jangka pendek juga silahkan. Saya coba dulu dengan chart untuk 1 hari ya. Biasanya chart 1 hari itu untuk keperluan jangka agak panjang ya, jadi sekitar 4 sampai 1 minggu ke depan begitu untuk trading. Kita pakai yang 1 hari. Kemudian ini dirubah, jangan lupa kita ke BTC dominan. Indikator jangan lupa ya, yang pertama EMA ini, EMA garis-garis EMA 8 13 21 55 dan juga MA 100 200. Kemudian ada volume ini. Terus satu lagi CCI ya, Commodity Channel Index. Belum bisa, sebentar. Jadi ini pakai gratis pun sebenarnya bisa ya, kita pakai yang gratis sudah keluar tuh. 2. Oke. Jadi saya ulang, jadi yang pertama ada garis-garis EMA dan MA ya, kemudian ada volume, kemudian indikator yang ketiga ada CCI. Ini 3 ini penting ini ya. Karena settingannya untuk prom ini juga menggunakan CCI. Kita screenshot
atau kita download gambarnya di sini. Oke, kita udah dapatkan yang time frame daily, kemudian ditambah yang time frame for hourly atau 4 jaman ya. Kita sesuaikan dulu agar ini di sini masuk, screenshot sini screenshot. Oke, kita pencet di sini download. Oke, kita udah dapat dua ini ya, dua screenshotan ya. Nah, ini kita attach dulu yang daily, tambahkan foto di sini. Kemudian tadi yang pertama yang ini ya, daily ya, yang downloadan pertama ya. Oke, sudah keluar 14 Juni jam 5.36. Jadi analisisnya ini ada beberapa ya. Yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, risknya seperti apa, dan yang terpenting adalah kita juga men-screenshot yang 4 jam ya. Jadi di sini udah keluar nih implikasi trading C2C execution ya. Jadi ini diminta untuk tunda dulu, jangan menggunakan jalan masuk ke altcoin resiko retrace tinggi. Kita cross check dulu yang di 4 jam. 4 jam yang ini yang kedua. Kita pastekan lagi sini diganti 4 jam. Oke, kemudian kita lanjut saja ke BTC. Kita lanjut ke BTC ya. Kita menggunakan yang time frame daily. Kemarin baru terjadi flash dump ya, baru saja ya, tanggal 12-13 itu. Ini harian sudah kita screenshot, dan satu lagi yang per 4 jam. Oke. Kita masuk lagi ke sini. Harian tadi yang pertama kita download. Sambil kita nunggu, kita masukkan yang 4 jam. Jadi ini bisa secara cepat aja ya sebenarnya ya. Inti-intinya itu kalau misalkan teman-teman mau ambil langsung kesimpulannya itu bisa langsung kelihatan di sini yang bagian bawah ini. Nah, skor hari ini ternyata diminta untuk waspada 2 dari 5. Oke. Alasan-alasannya nanti bisa dibaca di sini. Weekly bottomnya ini di resistennya di 106,5 sampai 107,2, dan bottomnya ada di 101,9 sampai 100,5. Kemudian kita lanjut yang ini ya, tadi kan daily ya. Untuk daily ini skornya 2. Kemudian untuk 4 jamnya ini juga 2 nih, sama nih. Bukan hari yang baik untuk entry altcoin. BTC bisa pantul tapi terlalu dini untuk spekulasi. Hindari FOMO. Nah, itu udah apa ya istilahnya, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh ChatGPT ya. Itu ini harus was-was.
Jadi harus waspada lah istilahnya ya kan, tapi kita akan tetap lanjut ya di sini ya untuk screening prom-prom selanjutnya begitu ya. Kita bisa lihat satu persatu. Kita masuk ke cryptobubble.net. Kita ambil yang ini ya, yang koin ranking 1 hingga 100 ya di market cap. Jadi kita mudah saja kita screenshot. Ini pakainya hourly. Kemudian kita screenshot. Kemudian kita paste di sini. Jadi ada dua juga bisa, yang 1 jam, 4 jam, sama daily. Ini kita yang per jam dulu, hourly. Lanjut kita ke per 4 jam ya. Kita pencet. Udah keluar di sini. Yang 4 jam juga sama, kita screenshot. Kalau ini screenshot manual ya di sini ya. Kita screenshot, kita copy. Kita paste di sini. Prom kita tetap masukkan, kita ulang. Atau menggunakan call bubbles juga bisa karena sudah di setting call bubbles. Ini yang 4 jam. Kemudian satu lagi yang daily ya. Jadi biar semuanya kelihatan, ada yang di 1 jam, 4 jam, sama yang harian ya, yang daily ya. Oke, kita ulang. Kita copy saja, tidak paste. Ini yang daily. Oke, kita lihat satu persatu ya dari time frame jam ya ini ya. Kita time frame jam tadi yang pertama bunyinya seperti apa. Ya ini salah yang terpenting ya, ujung dari screening ini adalah yang paling terpenting adalah untuk mendeteksi bagaimana sih keadaan market hari ini dan juga koin apa yang akan kita rujuk begitu ya. Kita siapkan Excel terlebih dahulu, kemudian untuk 1 jam, kemudian ada 4 jam, dan juga ada yang 1 hari. Yang 1 jam dulu ini bicaranya bahwa apakah ada koin yang bisa kita gunakan ya. Ya ini ada rekomendasi. Kalau misalkan keluar hingga rekomendasi setup chart seperti ini, berarti artinya dari ChatGPT menganjurkan ataupun memiliki conviction yang tinggi ya terkait koin-koin yang
direkomendasikan seperti itu. Yang pertama SKY, yang kedua XMR ya. Kita copy. Sini untuk 1 jam. Kemudian untuk selanjutnya ini 4 jam. Yang 4 jam ini yang kedua ya tadi ya. Agak sedikit flu ini bang ini. Tuh ada rating untuk eksekusi ada 4 dari 5 layak, entry taktis. Jadi ada MKR dan SPX ya yang keluar ya. Untuk 4 jam. Kita lihat lagi untuk yang setup dailynya seperti apa. Hasilnya untuk daily seperti apa. Sebenarnya di sini ada banyak ya, ada banyak. Tapi yang terpenting itu adalah yang bagian watchlist ataupun rekomendasi biasanya ya, JTO dan MKR. Untuk watchlistnya SKY, JTO, MKR, dan diminta untuk waspada. Oke, JTO dan MKR. Di sini SPX dan MKR. Di sini XKY dan XMR. Kita ambil yang terbanyak aja ya. Jadi yang terbanyak karena yang tersebut ini di sini ada MKR selama 2 kali. Kita coba untuk masuk ke koin MKR. Kita lihat di sini MKR. Kita menggunakan Binance bisa. Memang MKR sedang di atas ini ya, secara time frame 4 jam di atas semua garis MA dan EMA ya. Jamnya juga ya. Oke, langsung saja kita berikan screenshotan kepada ChatGPT ya, untuk yang 4 jam dan juga 1 jam. Kita download satu, kemudian setelah yang 4 jam kita download yang 1 jam. Mau langsung download langsung boleh, mau satu persatu boleh juga ya. Satu persatu itu maksudnya masukin prompt, kemudian ngelihat hasilnya, kemudian lalu satu lagi untuk ngelihat prompt dan juga lihat hasilnya, itu silahkan. Jadi ini kita copy prompt nomor 8, ini prompt utama sebenarnya ya, prompt nomor 8 ini ya. Kita attach MKR yang 1 jam tadi, kita tulis ya, jangan lupa ya di sini ya, MKR time frame 4 jam. Di sini cukup. Terus kemudian ini udah promptnya jangan diutak-atik ya, seperti ini, tidak perlu diutak-atik. Hati-hati dengan satu huruf bisa berpengaruh seperti itu. Oke, kita langsung aja. Kita masukkan juga langsung yang prompt kedua ataupun prompt yang sama ya, dengan time frame yang berbeda ya. Ini MKR time frame 1 jam tadi ya, yang kedua ya. Jadi kita lihat untuk yang 4 jam tadi, time frame 4 jam, ini sudah keluar ada bintang 4, 3, 2, dan 1 ya. Jadi yang bintang 4 ini ngomongin long breakout, jadi diminta masuk ketika sudah breakout ya. Kemudian long pullback dan buy the dip. Jadi ada 3 ini ya. Yang pertama ketika breakout ke atas, kemudian ada yang pullback turun ke bawah lalu ke atas, kemudian untuk buy the dip kita entry di paling bawah ya, ataupun paling bottom.
dari prediksi prompt ini. Kemudian untuk 1 jamnya breakout juga, dan ini bintang 5 ya teman-teman ya, bintang 5. Lumayan spesial apabila kita mendapatkan bintang 5 ini, dan probability-nya 85%. Dan di sini sekali lagi star conviction-nya high conviction. Apabila sudah mendapatkan seperti ini, kita langsung coba untuk setting ya. Kita menggunakan yang bintang 5 dulu, yang paling tinggi ya, ataupun yang bisa conviction-nya itu paling tinggi seperti itu. Oke, kita setting. Jangan lupa ini yang untuk entry dan juga setting stop loss serta profitnya ya. Di sini kita nggak perlu terlalu banyak mencari ini ya, mencari apa itu namanya, presentasi yang gede gitu ya. Akan tapi kita itu bisa pasti untuk mendapatkan presentasi itu sendiri begitu ya. Jadi 10% itu cukup, 5% itu cukup, asalkan kalian juga bisa mengendalikan ya resiko yang ada. Jadi kita nggak usah terlalu banyak-banyak untuk maruk mencari berapa persen sih yang akan kita dapatkan. Tidak usah terlalu dipusingkan seperti itu, karena market itu akan selalu ada dan bisa kita mainkan pastinya ya. Kita masuk entry di 2,060 dan juga TP nya di 2,190. 2060, kemudian di sini 2190. Kalau misalnya ada salah-salah pengertian kayak gini dari ChatGPT, kita sesuaikan ya. Hasilnya di angka 2000. Nah, udah keluar. Ini untuk breakout ya tadi ya, long breakout, entry-nya di sini. Wah, ini udah 14 ini berarti dari tadi kita pertama kali kita masuk, sudah breakout duluan ini. Nah, ini sudah masuk. Kita ambil prompt yang kedua. Jadi kita harus setting semuanya ya. Ini yang kedua untuk pullback 2010. 2010. Kemudian untuk TP nya 2120. Profit level ya 2010. 2120, sorry, 120. Kemudian untuk stop levelnya di sini 1960, atau untuk stop lossnya 1960. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk pullbacknya kan saran breakout, kemudian di sini pullback tadi ya, pullback, kemudian satu lagi tadi untuk buy the dip ya. Kita cek buy the dip, walaupun ini bintang 2 kita masukkan saja, kita coba setting saja 1950. Di buy the dip biasa entry-nya 1950 di sini.
kemudian 2050 untuk TP-nya, kemudian yang terakhir SL-nya 1890. Oke. By the date. Oke, jadi kita sudah punya tiga ini ya, tiga setup ya. Tinggi banget tuh, makin tinggi tuh. Ini breakout di sini langsung dia naik ya, tadi breakout ya. Tapi nggak apa-apa, market nggak kemana-mana. Jangan FOMO, tetap tenang. Kita coba untuk mencari celah ya, ketika dia pullback kembali lagi, kemudian kita bisa masuk ke sana begitu ya. Kemudian kita setelah kita melihat untuk daily dan 4 jam dan juga 1 jam, tadi udah tiga ini ya, tiga prom ya, tiga chart ya. Kemudian kita memastikan lagi untuk meng-cross check bagaimana sih pergerakan dari market ya dengan prom ke 10. Dan ini juga tidak kalah penting ya, prom ke 10 ya. Jadi ini untuk cross check akhir ya. Jadi cross check akhir ada 8 pertanyaan yang diajukan sebelum kita itu melakukan entry ya. Oke, satu persatu yang 4 jam terlebih dahulu. Jadi di sini fungsinya untuk memudahkan kita bahwa apakah prom ini tuh sudah berjalan ya dengan baik ya, diuji. Jadi kita menguji apa yang sudah kita lakukan. Dan ini skornya 8 ya, 8 dari 8 ya. Dengan rangkuman entry idealnya di 2060, pullback di atau pullback di 2040, kemudian ada SL-nya, TP-nya juga keluar. Risk reward-nya 2 sampai 3 dan narasinya ini aktif. Ini yang terpenting ini. Ya, teman-teman bisa ini sendiri ya, bisa istilahnya setting sendiri ya. Sebagai pembeda, tadi masuknya di 2010 atau 2040, 2060 sorry, 2060, kemudian SL-nya di 2000, kemudian untuk TP 1-nya 2180 dan TP 2-nya 2250. Kita masuk ke 2250 terlebih dahulu ya. 2250 untuk TP 2-nya ya. Terus kemudian TP 1-nya ada di sini ya. TP1, sorry ini TP2 ya tadi ya, TP2, kemudian TP1-nya ada di sini 2180. Oke, kira-kira seperti itu. Kita setelah ini cek presentasi rewardnya ya. Oke, 2,91% untuk risknya, kemudian untuk profitnya 9,22. Kita cek untuk yang itu TP2-nya ya. Kalau TP satunya 5,88%. Ya worth it lah, sangat lumayan ya.
dengan resiko 2,91. Jadi kira-kira ya kalau misalnya kita ambil TP1 yaitu ya 1:2 lebih, yaitu ya 1/2 lebih. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi kita akan ngambil nanti di sini, sekitaran sini 2,2060 gitu. Delapan. Bila teman-teman ingin memastikan lagi update-nya, ini kan tadi screenshotan kira-kira ada 10 menit yang lalu ya. Apabila teman-teman ingin memastikan lagi per update-nya seperti apa, bisa juga ya di sini ya. Karena ini sedang running, kita langsung screenshot. Kemudian kita masukkan di sini. Dan kembali lagi kita akan menggunakan prompt nomor 10 untuk pertanyaan 8/8-nya secara running ya. Pastinya akan ada perubahan karena screenshotan di awal tadi berbeda dengan screenshotan barusan ya. Ada pullback. Masih sama ya ini ya. Jadi kita ngomongin pullback 2040, 2060 tadi yang sama ya. Kita masuk di 2060 ya. Yang ini ya. 2060. Kita setting di situ. Kemudian untuk SL juga sama 2, kemudian TP1 TP2 nya juga sama ya, 2120 sama 2120. Di sini 2120. 2120. Dan juga pas banget ini ya. Pas di sini udah TP ya istilah tadi ya. 21. Lalu kemudian TP kedua 2200. Kita rubah sedikit. 2200 ya. Di sini kita cek 2,9 banding 680, sangat worth it mas Ian, sangat worth it ini, hampir 3 kali lipat ya. Dan kemudian untuk TP1 nya 2,97, 1:1 ya. Oke, seperti itu kira-kira. Jadi kita menunggu dia si candle ini sampai di angka 2060. Sekarang jam 6.04. Di sini. Kira-kira seperti itu simulasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.